Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah kisah 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Apa sajakah? Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS hingga akhir 2021, terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk tanah air yang tercatat beragama Islam. Namun, jamaknya penduduk muslim di Nusantara dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya berkaitan dengan sejarah panjang masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang. Salah satu agama Samawi itu dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Ada beberapa hipotesis yang menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Meskipun berbeda-beda, masing-masing teori tersebut merujuk pada satu kesimpulan, Islam dibawa oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Setidaknya ada 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Kelima teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia tersebut yakni teori Gujarat, India, teori Arab, Mekah, teori Persia, Iran, dan teori Cina. Penjelasan masing-masing teori bisa disimak di bawah ini. 1. Teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah teori Gujarat, dicetuskan oleh G.W.J. Drewes. Kemudian, hipotesis ini dikembangkan oleh Snook Hurgronje, J. Pichnapel, Willem Frederik Stutterheim, J.P. Moket, serta Sucipto Wirjo Suparto. Orientalis terkemuka asal Belanda, Snook Hurgronje, menjelaskan teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia melalui buku Revue de la Histoire des Religions 1894. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding pengusaha dari Arab. Menurut Hurgronje, peniaga Arab baru datang pada periode berikutnya. Orang-orang Arab tersebut mayoritas merupakan keturunan Nabi Muhammad, baik yang bergelar Sayyid maupun Habib. Pada 1912, giliran J.P. Moket yang memberikan afirmasi atas teori Gujarat. Bukti yang disodorkannya ialah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 H 1297 M di Pasai, Aceh. Menurut Moket, batu nisan Sultan pertama di Indonesia tersebut bercorak sama dengan nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat. Moket akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat, atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Bukti teori Gujarat lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Pendapat Moket itu mendapat dukungan dari para ahli sejarah lain, seperti Ken, Winstead, Bousquet, Flique, Gonda, Skrieke, dan Hall. Mereka sependapat bahwa Gujarat merupakan tempat asal datangnya Islam ke Nusantara. Kendati demikian, teori Gujarat tak lepas dari kritik. Argumentasi Moket, misalnya, ditentang oleh S.K. Fatimi. Ia berpendapat, mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai, termasuk yang ada di makam Maulana Malik Al-Saleh, dengan corak makam Gujarat adalah keliru. Menurut penelitian Fatimi, yang dihimpun dalam Journal of Southeast Asian History Volume 6 Issue 2, 2009, bentuk dan gaya batu nisan Malik Al-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lain yang ditemukan Nusantara. Bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Oleh karena itu, seluruh batu nisan itu hampir bisa dipastikan berasal dari Bengal. 2. Teori Arab masuknya Islam ke Indonesia. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang berikutnya diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh J.C. Vandler, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, serta Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 M.
Hamka dalam buku Sejarah Umat Islam 1997 menuliskan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berkat orang-orang Arab. Bukti teori Arab yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera sejak 625 Masehi. Di wilayah yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat pada 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold. Sejarawan asal Inggris tersebut menjelaskan, kaum saudagar Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. 3. Teori Persia masuknya Islam ke Indonesia. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang ketiga adalah teori Persia. Hipotesis yang menyatakan bahwa ajaran Islam di Nusantara awalnya dibawa oleh pedagang Persia, sekarang wilayah Iran, pada abad ke-13 Masehi, tersebut didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Abdurrahman Misno dalam Reception Truth Selection Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia, 2016 menuliskan, bukti teori Persia menurut Jajadiningrat adalah tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia yang punya kesamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat di batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. 4. Teori Cina. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang keempat adalah teori Cina. Menurut hipotesis ini, ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618-905 Masehi, dibawa oleh Panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan, salah satu wilayah di Tiongkok, Kanton, pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Cina. Cina. Berli dalam buku Islam in China, 2004 menyebut, relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dan bangsa Cina terjadi pada 713 M. Teori Cina meyakini, Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka masuk lewat Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti teori Cina adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Sanga. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Sanga sejak 1500 Masehi. 5. Teori Coromandel masuknya Islam ke Indonesia. Ada hipotesis lain yang tak kalah populer, yakni teori Coromandel, Malabar. Menurut teori Coromandel dan Malabar, masuknya Islam ke Indonesia pada awalnya dibawa oleh orang-orang Malabar. Wilayah Malabar termasuk bagian dari kawasan pesisir India Timur. Tokoh sekaligus sejarawan yang mencetuskan teori Malabar ialah Thomas W. Arnold dan Morrison. Morrison menyampaikan analisis yang memperkuat hipotesis dari Arnold. Bukti teori Coromandel, sebagaimana dijelaskan oleh Arnold, adalah kesamaan mazhab fikih yang dianut penduduk Islam di Malabar dan Nusantara. Keduanya sama-sama menganut mazhab Syafi'i. Maka itu, Arnold meyakini para pedagang ataupun saudagar yang datang dari India dan mengawali penyebaran Islam ke Nusantara ialah orang-orang Malabar Coromandel, bukan Gujarat. Morrison kemudian memperkuat hipotesis yang disampaikan Arnold. Dia mengajukan bukti, saat terjadi Islamisasi di wilayah Pasai pada 1292 Masehi, Gujarat masih di bawah kekuasaan kerajaan Hindu.
Karena itu, Morrison berpendapat kecil kemungkinan penyebaran agama Islam di Pasai dirintis oleh pedagang dari Gujarat. Argumennya juga didasarkan pada laporan Tome Pires yang berjudul Suma Oriental.